Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih masih bersama dengan saya. Untuk bagian yang ketiga ini, saya akan menyampaikan unsur pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya lakukan selama ini menjadi dosen. Dan untuk salah satu karya yang saya angkat ini sebenarnya karya yang pengabdian yang sudah saya kerjakan bersama dengan tim dari tahun 2019. Mungkin sebelumnya juga ini ada hubungan dengan penelitian mahasiswa saya bersama dengan tim juga. Waktu itu kami menemukan sebuah fakta menarik di kota Jogja mengenai pengelolaan lingkungan ya. Dan salah satunya itu di kota Jogja itu terdapat sebuah fenomena yaitu meningkatnya jumlah bank sampah dari tahun ini dicanangkan dari tahun 2014 sampai 15 kali ya. Kemudian makin lama berkembang makin banyak. Tapi kemudian ada fenomena bahwa bank sampah ini sekarang makin ke sini makin berkurang. Walaupun pada awal tuh banyak sekali yang bersemangat untuk membuka, bahkan tiap RW itu punya satu bank sampah waktu di kota Yogyakarta demikian kondisinya. Namun sekarang mungkin yang bertahan itu hanya bisa jadi separuh mungkin setelah pandemi ini karena pandemi setelah kami berdiskusi juga dengan beberapa pengelola bank sampah, mereka menyatakan bank sampah itu juga mengalami kondisi penurunan di mana mereka tutup karena pandemi untuk mengurangi apa namanya dampak dari pandemi ini kepada masyarakat di kota Jogja. Demikian dari kasus yang saya angkat untuk pengabdian kepada masyarakat dan salah satu karya yang saya angkat ini untuk share screen lagi di sini saya menyampaikan satu karya dari pengabdian saya yaitu mengenai pengolahan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi di bank sampah Lintas Winongo yang letaknya di Kelurahan Bumijo di Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Ini merupakan bank sampah di Kota Jogja yang se seingat saya dari mereka awal membuka bank sampah, mereka konsisten untuk mengelola sampah, salah satunya itu minyak jelantah, mereka yang paling konsisten. Walaupun ada banyak bank sampah di kota juga, tapi mereka yang konsisten untuk selalu mengolah minyak jelantah. Karena mereka mengetahui bahwa nilai jual dari minyak jelantah ini ketika awal mereka buka itu sangat cukup besar. Ini mungkin saya sampaikan sedikit mengenai penelitian mahasiswa kami yang meneliti mengenai jaringan pengelolaan minyak jelantah di Kota Jakarta. Ini kebetulan kami publikasikan di salah satu proceeding internasional di ICOIMX tahun 2019. Nah, di sini mahasiswa kami dan juga tim dosen itu berhasil mengidentifikasi jaringan dari pengelolaan sampah minyak jelantah ya di Kota Jogja. Jadi ternyata dari saya sampaikan langsung aja dari hasilnya. Itu ternyata kami tim mahasiswa kami dan juga dosen itu berhasil memetakan satu jaringan minyak jelantah yang formal itu demikian jaringannya dari rumah tangga, kemudian dari rumah tangga ini rumah tangga, kemudian masuk ke bank sampah di berbagai yang aktif di kota Jogja itu yang besar ada 5 bank sampah ini. Kemudian mereka jual ke bank sampah yang menjadi fokus kami yaitu di Bumijo ini yang bank sampah nasional ini. Kemudian masuk ke BUMDes di daerah Kabupaten Bantul. Kemudian dari BUMDes ini mereka menyetorkan ke pabrik yang mau menerima pengolahan atau penyulingan minyak jelantah menjadi energi untuk pembakaran. Bukan sebagai energi untuk solar ya, tapi sebagai bahan bakar salah satu mesin yang mereka gunakan untuk mencampur dengan bahan bensin yang mereka punya itu untuk mengirit katanya ternyata di sini. Cuman ini data yang kami dapat untuk yang jaringan formal. Formal itu berarti yang terlihat karena ternyata kalau berhubungan dengan minyak jelantah itu ada juga jaringan non formal yang ini kami belum mencari sampai jauh ini karena ini yang jaringan formal ini ternyata cukup sulit untuk mendapatkan datanya. Tapi yang kami melihat di jaringan formal saja nilai harga minyak jelantah per liternya dijual dari rumah tangga ke bank sampah lain itu 2.000. Ini sebelum pandemi ya. Kemudian ada ke bank sampah Lintas Winongo itu adalah sebesar 3.000. Kemudian ke BUMDes 4,5. Dijual ke sini ketika disuling di BUMDes itu adalah sebesar hampir tinggi ya. 1 liter ini hampir mungkin sama seperti ke harga
mendekati harga minyak goreng yang ini ya, yang dijual di pasaran 7.250. Sekarang saya rasa ketika pandemi ini makin naik juga harganya, karena dihargai lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Itu yang terjadi kalau mengenai jaringan ini. Dari penelitian ini kami dari tahun 2019 fokus pengabdian di bidang ini melalui pengelolaan lingkungan untuk sampah minyak jelantah dari penelitian ini. Kemudian dari tahun 2020 ini yang tahun lalu kami lakukan adalah bagaimana mengolah minyak jelantah itu menjadi lilin aromaterapi, karena di bank sampah ini mereka concern untuk bagaimana bisa memberdayakan kemampuannya untuk bisa mengolah minyak jelantah tuh menjadi bahan yang bisa mereka jual pada masyarakat. Karena kalau cuman diserahkan ke BUMDes tuh harganya itu cuma 4,5 ketika mereka selesai saring ya. Ini yang per liternya yang mereka temukan. Nah, mereka dari bank sampah ini, terutama anggota-anggota bank sampahnya itu mempunyai keinginan untuk memberdayakan pengolahan minyak jelantah itu menjadi beberapa produk yang tahun lalu kami angkat adalah menjadi lilin aromaterapi, di mana ini dari pengolahannya itu menjadi lilin aromaterapi yang sebenarnya kami harapkan tidak langsung berhubungan dengan badan ya, karena memang dari pengolahan sampah minyak jelantah ini harapannya tidak langsung mengenai apa namanya manusianya, dalam artian apakah diubah ke energi ataupun ke bahan yang lain. Nah itu. Nah, ini yang menjadi fokus dari bank sampah tersebut. Mereka selain bikin lilin, tahun sebelumnya kami juga melakukan penelitian, juga sama, kami melakukan pengolahan juga di bank sampah yang sama di lintas Menongi ini, tapi kalau sebelumnya itu dari tahun 2019 kami fokus pada awareness maupun kesadaran masyarakatnya dulu. Jadi sebelum tahun lalu, jadi setelah kami identifikasi jaringan ini, kami kemudian melakukan pengabdian, di mana langkah pertama yang kami lakukan adalah bagaimana kami melakukan yang namanya itu apa namanya ya, peningkatan kesadaran masyarakat atau pemahaman masyarakat bahwa minyak jelantah tuh bisa apa namanya dikelola, karena kalau dibuang di saluran air itu akan menimbulkan kerusakan lingkungan maupun mungkin kemampatan saluran air ya, itu yang terjadi. Setelah itu kami di program ini kami memberikan program bahaya dari minyak jelantah itu seperti apa, kemudian kandungannya seperti apa, kemudian kenapa itu tidak boleh dipakai lagi, termasuk mungkin kalau dijual lagi itu juga tidak disarankan dijual, dalam artian tuh masuk ke jaringan yang eh, kita nggak tahu seperti apa ya penggunaannya, demikian. Tapi yang jelas yang kami harapkan masyarakat tuh aware bahwa minyak jelantah ini bisa dipakai untuk bahan yang lain yang mungkin lebih ramah lingkungan, seperti itu. Ya, kami juga menjelaskan dari sembilan mahasiswa mengenai jaringan ini, sehingga mereka tahu sebenarnya punya nilai minyak jelantah ini kalau diolah menjadi bahan. Satu program kami setelah kami memberikan pemahaman dan kesadaran ini, kami melihat bahwa mereka tuh punya produk lilin. Dan juga yang pertama tuh lilin yang mereka lakukan, tapi lilin yang mereka lakukan tuh belum cukup baik sasarannya. Jadi mereka udah pernah buat dari pengetahuan yang mereka punya, hanya saja sering mengalami kendala, entah itu bentuknya kurang bagus, terutama bau. Jadi baunya itu masih menyengat bau dari bekas jelantahnya, karena itu bekas penggorengan, jadi itu tidak bisa mereka hilangkan. Itu memang membutuhkan sebuah penyaringan khusus menggunakan bahan-bahan dari bahan-bahan alam juga untuk menyaring agar nanti nilai baik pH maupun nilai dari kandungan asam lemaknya maupun yang membuat baunya tak sedap itu dari asam lemaknya sebenarnya itu bisa berkurang sehingga tidak bau. Itu yang dilakukan di dalam apa namanya program ini yang saya fokuskan, yaitu mengubah menjadi lilin aromaterapi. Jadi ditambahkan aromaterapi, ditambahkan jadi kami memberikan program di mana ditambahkan aromaterapi agar lilinnya itu tidak jadi bau banget sebelum mereka apa namanya jual maupun publikasikan ke masyarakat itu. Nah, memang perubahannya mereka mendapatkan banyak pengetahuan di program yang kedua ini yang saya cermati ini, di mana di sini saya menjadi ketua timnya waktu itu. Kami masih fokus untuk mengolah dari minyak jelantah. Ini yang kami lakukan, dan di sini pula kami juga mendapatkan hasil mereka juga lebih tertarik di sini, juga saya buatkan videonya di sini. Dan kami buat videonya juga dari kegiatan.
Nah, ini yang program kami lakukan, kemudian kami memberikan pengetahuan juga mengenai pembiayaan, menghitung biaya, karena kelemahan dari bank sampah ini adalah bagaimana menghitung biaya mereka lemah, termasuk menghitung HPP-nya juga, mereka tuh sangat lemah sekali. Itu yang kami sampaikan juga waktu pelatihan juga di apa namanya di program ini. Dan ini memang konsisten pula dengan roadmap penelitian saya juga, di mana di roadmap penelitian yang sebelumnya saya sampaikan di unsur penelitian, di situ saya fokus bagaimana untuk memetakan dari bidang lingkungan juga di sini. Ini yang jadi fokus juga, karena ini menjadi sustainability pula ketika nanti jadi masyarakat tuh harapannya ekonominya baik dan juga lingkungannya tuh sehat, itu yang menjadi fokus saya, sehingga inovasi yang ada itu mengarahkan ke situ, walaupun ada masih banyak bidang yang lain yang perlu saya lihat lagi, tapi 2 bidang ini yang memang ini pula juga yang bidang lingkungan ini juga sejalan dengan RIP Prodi Teknik Industri UAD tempat saya sekarang. Jadi ini yang juga saya fokuskan pula bersama dengan tim dosen dan juga tim mahasiswa, itu yang kami lakukan untuk pengabdian masyarakat. Dan memang, sampai mungkin saya share lagi, maaf. Saya sharing pula, sampai di tahun ini, tahun yang program tahun ketiga kami mengenai di bank sampah ini, kami juga, masih fokus untuk, pengolahan minyak jelantah menjadi produk lain yang lebih bermanfaat. Nah, untuk tahun ini kami mengolah menjadi sabun organik herbal yang bisa menjadi souvenir untuk dijual, ke masyarakat nantinya. Nah, itu yang kami lakukan sekarang. Jadi, kami berusaha konsisten, saya berusaha konsisten pula bersama dengan tim untuk bisa memberikan manfaat ke bank sampah nasional. Dan memang di masyarakat bank sampah ini mereka menyampaikan, mereka mendapatkan banyak manfaat karena sebelumnya belum pernah ada pemateri dari program kegiatan yang seperti ini, sampai beberapa tahun mendampingi mereka di dalam pengelolaan ini bank sampah, yang terakhir mereka tuh sangat tertarik untuk membuat sabun organik mebel ini, karena mungkin ini yang belum pernah mereka coba. Mereka juga pernah bikin sabun, hanya saja bentuknya itu masih sabun yang biasa secara umum. Nah, belum pula ini yang sabun marble itu yang nantinya tuh yang bentuknya menarik, bisa dijual ke masyarakat, seperti itulah, nanti menjadi souvenir pernikahan ataupun souvenir kado yang bisa dijadikan oleh masyarakat, demikian. Dan dukungan dari bank sampah ini juga terhadap program kepengabdian masyarakat ini juga cukup tinggi. Mereka sering sekali ketika sebelum program ini kami jalankan, saya selalu mengotak mereka apa kebutuhan yang mereka butuhkan untuk berikutnya, kemudian perkembangan apa yang mereka lakukan. Mereka sangat tertarik untuk terus belajar dan pengen selalu kami dampingi. Itu yang berikutnya yang kami terus lakukan di bank sampah ini. Harapannya mereka jadi mandiri dan kemudian bisa menghasilkan produk-produk yang bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di Kota Jogja. Karena memang di Kota Jogja itu, masyarakat aslinya memang kondisi ekonomi itu banyak sekali yang di bawah standar, demikian ya. Dan memang bank sampah ini tidak merupakan salah satu organisasi yang memang mengelola sampah, hanya saja memang dari segi penggunaannya itu ataupun mungkin segi keuntungan yang didapatkan dari penjualan, barang-barangnya itu memang tidak tinggi, tapi harapannya bisa memberikan nilai, apa namanya, nilai tambah benefit yang tidak terlihat ke kota Yogyakarta. Karena kan kota Jogja menjadi kota wisata itu menjadi sampah itu semakin tinggi, itu yang menjadi permasalahan dan memang ini jadi kendala karena memang TPST tempat bunga sampah terakhir yang ada di Kota Jogja, yaitu di Piungan, itu semakin lama semakin tinggi, bahkan sering mengalami penutupan yang cukup lama juga ketika dalam kondisi musim hujan tuh paling lama mereka tutup juga, itu kondisi yang kami temukan di lapangan. Nah, sehingga itulah mendasari kami bagaimana bisa menyampaikan di sini pengolahannya ini pun juga sejalan dengan penelitian yang kami lakukan juga di prodi. Harapannya bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan, dan konsistensi ini juga sesuai dengan bidang saya di bidang industrial engineer. Di sini saya menyampaikan materi-materi yang memang dari segi ekonominya, kemudian dari segi pembiayaannya itu yang saya sampaikan, kemudian juga kegunaannya, pengetahuan dari jaringan ini apa yang bisa didapatkan dan apa saja yang bisa didapat oleh masyarakat, harapannya demikian. Dan memang dari segi dari pemetaan pengetahuan, memang organisasi Bank Sampah ini itulah organisasi mungkin organisasi sosial, tetapi bisa berikan manfaat besar kepada masyarakat. Itu terima kasih banyak atas waktunya.
Saya akhiri untuk sesi ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.